Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Hani Mufidah, NIM 39, akan menjawab pertanyaan dari penanya wajib dari Mbak Farihatul Masfufah, NIM 21. Di sini ada dua pertanyaan. Yang pertama adalah jelaskan perbedaan instrumen antara pasar modal syariah dan pasar modal konvensional. Kemudian yang kedua, menurut pemakalah, seberapa pentingkah pasar modal syariah bagi perekonomian di Indonesia? Jelaskan. Baik, saya akan menjawab satu persatu. Yang pertama, ini. Pada umumnya, instrumen antara pasar modal syariah dan pasar modal konvensional tentu mempunyai perbedaan ya. Pada investasi pasar modal syariah, instrumen yang digunakan itu mengutamakan pada kehalalan dalam transaksi dan aset yang dimiliki. Sedangkan pada instrumen konvensional, di sana menggunakan segala jenis surat berharga tanpa batasan halal atau haram selama sudah memenuhi syarat dan aturan. Adapun instrumen pasar modal syariah meliputi sebagai berikut ini ya. Yang pertama ini ada saham syariah. Kemudian yang kedua ada obligasi syariah atau suku. Selanjutnya ada reksadana syariah, ada efek beragun aset syariah, kemudian ada pemesan efek terlebih dahulu atau right issue. Kemudian selanjutnya ada waran syariah dan lain-lain. Begitupun instrumen pada pasar modal konvensional ada beberapa ya. Salah satunya ini ada saham, ada obligasi, ada reksadana, kemudian rek, waran, dan lain sebagainya. Nah, untuk pertanyaan yang kedua yaitu seberapa pentingkah pasar modal syariah bagi perekonomian di Indonesia? Kalau dari saya, menurut saya, ya, pasar modal syariah itu sangatlah penting bagi perekonomian di Indonesia. Mengapa? Mengapa bisa penting? Karena sudah diakui bahwa jika diruntut kurun waktu selama ini, pasar modal syariah di Indonesia itu telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Hal itu ditunjukkan dengan semakin banyak jumlah sekuritas yang diperdagangkan dengan kapitalis pasar yang cukup besar. Hal ini sama juga terjadi dalam pengajian ilmu di bidang keuangan dan pasar modal, bahwa disiplin di bidang ini telah menjadi bagian yang dikembangkan dalam perkuliahan, serta dalam penelitian mahasiswa. Nah, fakta seperti itu menunjukkan bahwa semakin meningkatnya animo masyarakat terhadap keberadaan dan peran pasar modal di tengah kehidupan ekonomi bangsa. Pada aspek lain, pasar modal juga memerlukan indikator perekonomian suatu negara ya. Nah, pasar modal sendiri memberikan fasilitas untuk mempertemukan antara pihak surplus atau yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana atau yang deficit fund dalam kerangka investasi seperti itu. Dalam perputaran roda perekonomian, sumber-sumber pembiayaan merupakan tulang punggung pengembangan usaha atau bisnis. Untuk itu, dibutuhkan solusi sumber dana yang memiliki risiko rendah, serta tawaran pilihan-pilihan instrumen yang memiliki jangka waktu panjang. Nah, di sini pasar modal itu muncul sebagai suatu alternatif atau sebagai solusi pembiayaan jangka panjang, sehingga oleh perusahaan itu pengguna dana dapat leluasa memanfaatkan dana tersebut dalam rangka kepentingan investasi. Dari sisi investor, pasar modal memberikan alternatif investasi bagi para surplus fund tadi ya. Kemudian investasi yang selama ini dipahami oleh masyarakat itu biasanya sebatas ditanamkan di pasar uang atau di perbankan atau ke sektor real. Nah, kini telah berkembang dalam banyak pilihan, yaitu instrumen keuangan yang memiliki tingkat likuiditas tinggi. Itu menurut Darmawi Herman pada 2006 di karangan bukunya. Selanjutnya, adapun pasar modal ini tuh memberikan ruang dan peluang untuk meraih keuntungan yang lebih besar. Seperti yang dikatakan Robert Ang dalam bukunya pada tahun 1997, mengatakan bahwa alasan dibutuhkannya pasar modal dalam suatu negara itu karena ini. Yang pertama,
Dibutuhkan basis pendanaan jangka panjang untuk melaksanakan berbagai proyek pembangunan. Kemudian yang kedua, secara makroekonomi, pasar modal merupakan sarana pemerataan pendapat. Kemudian yang ketiga, berfungsi sebagai motivator untuk meningkatkan kualitas output perusahaan. Dan yang terakhir, sebagai alternatif investasi bagi pemodal. Nah, demikianlah jawaban dari saya untuk pertanyaan Mbak Farihatul Masfufah. Apabila ada salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.